Kan sih sebenarnya begini, buat apa kita putus asa? Jodoh itu kan begini, jodoh tuh dia bisa datang dalam waktu yang tepat. Nggak bisa langsung tuh, kayak misalkan kita mau metik buah, masih kecil, buah mangga gitu, ya asam jelas rasanya, nggak bisa Rasanya dimakan, nggak tinggal enak. dibuang gitu kan. Tapi kalau sudah matang kita petik, enak, bagus. Butuh waktu yang tepat, butuh Anda menilai diri Anda dengan benar. Emangnya apa yang salah dengan kesendirian? Tidak ada yang salah dengan kesendirian. Anda belum menemukan pasangan hidup, ya nggak apa-apa, jalani aja hidup, enjoy saja. Toh Tuhan punya tujuan atas hidup Anda gitu kan ya. Tapi jangan karena nggak ada pasangan langsung meratapi Berdiam nasib, diri, nggak mengasihani diri. ngapa-ngapain. Makanya itu yang saya katakan, problemnya ada di dalam diri Anda, pola pikir Anda mungkin ada yang salah. Kemudian Anda mungkin takut nembak cewek lain karena penampilan Anda, mungkin karena kekayaan, kepercayaan diri. Nah, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam pola pikir Anda, dalam Anda menilai diri Anda sendiri. Nah, caranya ya kembali lagi, menerima, mensyukuri, mengubah pola pikir, memiliki komunitas. Kalau bingung, coba kontak-kontak New Life pelan-pelan. Kenapa? Karena mengubah pola pikir tuh nggak mudah. Perlu pelan-pelan, bergaul, step by step. Kami memiliki komunitas New Life untuk mengalami perubahan pola pikir nggak mudah, butuh waktu. Benar. Anda saja bergabung dengan New Life sudah berapa lama nih? Hampir 2 tahun. Setengah ya, Ana ya? Iya. Hampir 2 Di tahun bulan ya? Juli Oh, mau iya. 2 tahun. Betul, 2 tahun. Satu setengah tahun dalam kondisi waktu ketemu kami dalam kondisi hamil 5 bulan dan sekarang bisa jadi MC, menurut saya dia pertumbuhannya sangat cepat. Perubahan pola pikirnya bagus Luar sekali. biasa ini. Iya, cepat sekali perubahan pola pikirnya, dia ngikut dan akhirnya masa lalunya dia terima sebagai masa lalu. Nah, masa depan masih ada. Belum ketemu jodoh, emangnya jodoh segala-galanya? Ya. Memang kita pingin semuanya menikah, kita pingin. Tapi kalau Anda hanya karena keinginan saja, Anda salah pilih, makanya saya sering katakan, mau mencicipi surga, menikahlah. Ya. Mau mencicipi neraka, menikahlah. Salah pilih, selamat datang dalam neraka. Benar pilih, selamat datang surga dalam hidup kita. Ya, jadi jangan sampai asal-asalan milih pasangan Iya. hanya karena pengen cepet-cepet dapat pasangan Kejar target. gitu. Heeh. Dan saya melihat di sini ya kecenderungan dari orang-orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan mengambil keputusan yang seperti yang dialami yang ngirim SMS, dia mengambil keputusan yang justru sebenarnya menjauhkan dia dari Merugikan. jodoh, Ya. gitu kan? Dia katanya pengen dapat pasangan, Tapi tetapi di kalau rumah dia terus. di rumah terus gimana ceritanya gitu mau dapat jodoh? Nggak mungkin jodoh dikirim jatuh dari langit pluk gitu tiba-tiba datang gitu ya, itu mustahil gitu. Jadi kalau memang pengen dapat jodoh ya perluaslah Bergaul. pergaulan, banyak-banyak bergaul gitu. Sama halnya juga dengan saya. Dulu kan saya juga sama ya, salah menilai diri saya sendiri. Saya merasa diri saya tuh nggak berharga, nggak mampu melakukan apa-apa. Makanya pada saat Pak Susilo nawarin saya suruh jadi MC gitu ya di acara ini, aduh rasanya saya tuh pengen bilang enggak gitu. Itulah kalau saya ngikutin apa kata hati saya waktu itu, saya tidak akan pernah mengalami kemerdekaan gitu. Ya. Tetapi harus diperlukan perjuangan untuk saya bisa menang melawan diri saya sendiri, sehingga saya mengambil kesimpulan, oke Pak, saya mau apapun yang terjadi, walaupun saya sebenarnya hati saya ini bilang nggak mau. Mungkin sama dengan yang mengirim SMS ini, pengennya di rumah aja, tetapi ayolah berusaha untuk melawan gitu, menang melawan diri sendiri. Katakan, kalau aku mau dapat pasangan, mulai dari sekarang aku harus dandan keren-keren dan keluar dari rumah, bergaul sebanyak-banyaknya gitu. Bekerja, miliki penghasilan. Benar, kan? iya. Ya. Seperti Terobos itu. tembok itu pas waktu begitu kayak telur itu sudah pecah, keluarlah ayamnya. Gitu maksudnya. Kok telur? SMS. Oke. SMS selanjutnya dari 5321. Saya mau tanya, saya seringkali merasa kurang sempurna karena saya seringkali egois dan suka melakukan kehendak saya sendiri. Jadi saya mau minta solusi bagaimana caranya saya berdamai dengan diri saya sendiri karena hati saya suka melawan. Nah, oke. Tadi kan 4 tips kan, menerima, mensyukuri, mengubah pola pikir, memiliki komunitas. Gampang kan? Kami ulang-ulang biar saudara hafal. Tapi langkah berikutnya untuk membantu saudara, siapa sih yang mencap saudara tuh egois? Siapa sih yang mencap, tadi apa, egois terus apa lagi? Suka ini ya, melawan diri sendiri. Nah, pokoknya masalah dalam diri saudara tuh siapa yang mencap
diri saudara egois, siapa yang mencap kurang sempurna. Saudara tidak sempurna itu siapa? Yang mencapkan diri kita sendiri. Nah, sekarang kalau Anda mau mengatakan suatu hal yang benar begini, kesempurnaan itu bukan dilihat dari utuhnya anggota tubuh saudara atau gantengnya saudara saja, tapi kesempurnaan itu dimulai dari dalam hati saudara. Nah, mulai coba aja pasisir, oh engkau orang yang baik hati, engkau orang yang sabar, engkau orang yang sempurna. Misalkan saya Susilo orang yang sabar, orang yang berhikmat, orang yang baik hati, orang yang sempurna. Dan perkatakanlah perkataan hal-hal yang positif. Bukan hanya perkataan positif, tapi percayailah itu menjadi iman dalam diri kita. Waktu itu terjadi, waktu kita sudah mencap, oh saya seorang yang sabar. Pas mau marah, aku kan orang sabar, kok marah-marah sih? Aduh Tuhan sorry, ampun Tuhan, aku orang yang sabar. Belajar. Lama-lama pasti ngalami pertumbuhan. Jadi itu sama seperti muji diri sendiri ya Pak ya? Bukan muji, bukan. Kenapa? Karena kita menerima diri kita dengan nilai yang benar. Bukan memuji, memberi label yang benar pada diri kita. Selama ini kita kan memberi label yang salah. Oh aku ini memang orangnya egois, aku ini orangnya cengeng, aku ini pemberontak. Dari mana label itu? Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi kita cap diri kita begitu. Nah sekarang berubah. Aku ini orang yang sabar. Aku ini orang yang penuh kasih kok. Ya. Aku ini orang yang bisa berbagi dan orang lain. Memberi label beda dengan memuji. Gitu. Nah. Jadi kita menilai diri sendiri dari sudut pandang yang benar. Nah, sudut pandang yang benar itu bukan apa kata orang lain tentang kita, bukan apa kata diri kita sendiri tentang kita yang kecenderungannya memiliki penilaian-penilaian yang negatif, tetapi kita belajar untuk mendengarkan apa sih kata Tuhan tentang kita. Tuhan menciptakan kita luar biasa loh. Setiap kita adalah pemenang. Setiap kita tuh bertarung dari sekian banyak, berapa Pak? 3 juta sel sperma yang harus bertarung, dan yang terkuat dan yang tercepat sajalah yang berhasil untuk menjadi kita, menjadi bayi, menjadi diri kita yang ada saat ini gitu. Jadi kalau kita sudah diciptakan dengan kondisi yang begitu luar biasa, sempurna gitu ya, jangan mau gitu loh kita dikacaukan oleh pandangan orang-orang di sekeliling kita yang mengatakan bahwa kamu tuh orang yang jelek, kamu tuh orang yang pemberontak, kamu bukan orang yang sempurna. Jangan mau kita telan mentah-mentah penilaian-penilaian yang seperti itu gitu. Tapi kita harus belajar untuk memiliki sudut pandang yang benar tentang siapa kita di mata pencipta kita, bukan di mata orang lain gitu. Betul. Ya. SMS selanjutnya dari 3369, Pak, bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak berdamai dengan diri sendiri? Wah, ini menarik nih, mengajarkan kepada anak mungkin. Begini, dalam mendidik anak kan kita ini kan seringkali yang menghancurkan anak itu adalah obsesi dari orang tua. Oh ya. Ambisi dari orang tua. Padahal kalau anak melakukan kesalahan, ya kita belajar menerima lah, belajar menerima karena dia anak kita. Namanya anak-anak melakukan kesalahan hal yang wajar gitu loh. Biarkan dia mengakui kesalahannya, dia berdamai dengan dirinya. Oh ternyata kalau aku salah, diterima. Walaupun ada konsekuensi, cuma tetap diterima dengan kasih sayang. Dan berikutnya, jadi jangan ngepush. Sudah anak misalkan melakukan kesalahan berbohong, kenapa sih kamu berbohong? Papa nggak pernah ngajar kamu bohong, dasar pembohong. Nah itu kita memberikan label, tapi mari kita sama-sama berubah, belajar. Teladan dari orang tua yang berdamai dengan diri sendiri akan turun kepada sang anak. Ya. Teladan lah intinya. Dan juga kita belajar untuk memberikan kasih kepada anak, kasih yang sungguh-sungguh kasih, bukan kasih yang bersyarat gitu ya. Seringkali orang tua, oh aku sayang sama kamu, aku akan kasih kamu hadiah kalau kamu juara. Kalau kamu misalnya bisa bikin seneng mama, baru kamu anak mama. Kalau kamu nggak bisa bikin seneng mama, berarti kamu anak siapa? Nah, kasih-kasih yang bersyarat itu yang seringkali mungkin kita terima dari orang tua kita atau dari lingkungan kita gitu ya. Mungkin itu kita alami dan tanpa kita sadari kita sering nurunin itu ke anak gitu. Nah, kita harus belajar nih untuk menggelontor segala pola pikir kita yang lama, segala kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kita juga harus berjuang sebenarnya sebagai orang tua. Betul. Untuk bisa mengasihi anak kita dan menerima dia apa adanya, sehingga dia juga belajar untuk berdamai dengan dirinya dia sendiri. Ya. Sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita malam hari ini di penghujung acara ini. Mohon
nilai-nilai atau tips dari berdamai dengan diri sendiri dari berita? Ya, intinya perjuangan yang kita lakukan setiap harinya bukan perjuangan melawan orang lain. Mungkin kita lihat kondisi-kondisi di sekitar kita seringkali membuat kita kecewa. Orang lain membuat kita kecewa, mungkin mertua, mungkin kakak ipar, mungkin suami kita, mungkin pacar kita, atau siapapun juga seringkali kita rasa orang-orang itu membuat kita kecewa dan membuat kita tidak bisa memiliki hidup yang seperti kita cita-citakan atau kita idam-idamkan. Tapi pada malam hari ini kami mau katakan kepada Anda bahwa belajarlah untuk lebih dulu berdamai dengan diri Anda sendiri, baru Anda akan bisa melihat kehidupan Anda sebenarnya sangat indah. Iya. Kalau tips dari Kalau Bapak? saya ingin mengatakan begini, kedamaian itu pilihan. Ya. Anda mau memilih untuk damai atau tidak, itu terletak pada tangan Anda. Kalau Anda nggak bisa berdamai dengan masa lalu Anda, berdamai dengan diri sendiri, nggak bisa berdamai dengan Tuhan, nggak bisa berdamai dengan sesama, ya Anda tidak akan pernah ada damai. Ya. Tapi kalau Anda mau membuat keputusan mau damai dalam hidup ini, berdamailah dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan masa lalu, dengan sesama. Maka kedamaian itu akan ada dalam hidup Anda. Ya, luar biasa. Terima kasih buat nilai-nilainya pada malam hari ini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah setia menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga buat para pemirsa yang telah mengirimkan SMS-nya kepada kami. Ya. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk pada kami bacakan semua berhubung terbatasnya waktu. Namun bila Anda masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari para narasumber kami, Anda dapat menghubungi narasumber kami di 0819 081 74 kali 1. Ya, waktu yang tepat mungkin besok pagi pemirsa bisa menelepon langsung menceritakan permasalahan yang Anda alami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, semua layanan yang diberikan New Life semua diberikan secara gratis, cuma-cuma atau tidak dipungut biaya sedikit pun. Dan kami juga mohon maaf mungkin selama acara ini berlangsung ada sikap kami, ada tutur kata kami yang kurang berkenan dalam hati saudara. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih buat kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa kerjasama dari kru Batam TV tidak mungkin acara ini terselenggara dengan baik. Ya, kami pemirsa juga dapat menyaksikan ya siaran New Life. Menyaksikan acara New Life yang minggu-minggu kemarin di Facebook melalui akun New Life spasi Batam TV. Ya pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, Batam TV. New Life.